Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur, tepatnya di daerah karena rumah ini baru dibangun gitu ya, dan fasadnya juga sedikit. Nah, carport ini juga ada banyak mainannya. Salah satunya selain jendela ini ya, kanan kiri. Nah, di atas ini juga ada. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Timur, tepatnya di daerah Medokan Ayu teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman lagi nyari rumah yang budgetnya sangat miring gitu ya, dengan luas tanah yang besar, nah teman-teman wajib cari di sekitar Medokan Ayu ini. Kenapa? Karena di sini luas rumahnya benar-benar gede, panjang-panjang teman-teman ya. Salah satunya adalah nanti yang bakal kita review di belakang ini. Ini ada 2 unit rumah baru teman-teman ya. Ukurannya 5x20 ya, tanahnya 100 meter persegi. Jadi kalau teman-teman pengen budget yang murah dan tanah yang luas seperti yang di belakang ini, wajib kunjungi di daerah sekitar sini teman-teman. Tapi sebelum itu kita bahas dulu lokasinya di daerah mana gitu ya. Jadi Medokan Ayu ini adalah daerah di Surabaya Timur gitu ya, tapi nggak jauh-jauh dari area komersil ya. Kalau dari sini ke Mer ini sekitar 5-10 menitan aja. Oke, dari sini ke UPN ini sekitar 5 menit aja teman-teman. Terus agak jauh sedikit gitu ya, ada rumah sakit Mitra Keluarga Pondok Chandra, jadi untuk kesehatan juga oke. Rumah sakit gotong royong juga sudah ada di daerah Mer gitu ya, daerah Stikom dan lain sebagainya. Terus untuk area komersil ada Super Indo, Indomaret di depan sangat banyak teman-teman. Jadi kita nggak perlu terlalu jauh ke area-area tersebut gitu ya. Kalau kita lihat jalan di depan rumahnya ini teman-teman, ini cukup untuk 2 mobil gitu ya. Yang di paving ini sekitar 5-6 meter, jadi untuk 2 mobil cukup gitu ya. Tapi kalau kita bilang row jalan itu dari pagar ke pagar teman-teman. Nah, kalau dari pagar depan rumah ke depan rumah ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, ini bisa sampai 3 mobil teman-teman. Jadi untuk area parkiran di depan rumah kita ini masih bisa gitu ya. Oke, kita lihat dulu fasad depannya ya, karena rumah ini baru dibangun gitu ya, dan fasadnya juga sedikit unik, bukan minimalis biasa. Di sini mereka banyak kesan nature-nya gitu ya. Dari mana? Dari pagarnya bisa kita lihat mereka pakai motif kayu. Terus di fasad atas mereka pakai batu alam gitu ya. Jadi nggak polosan, nggak cat biasa gitu, tapi mereka pakai banyak variasi di fasad depannya. Oke, nah yuk sekarang kita masuk ke area sebelah sini. Oke, sekarang jadi lagi ada di area carportnya teman-teman ya. Karena ukurannya 5x20 100 meter persegi, jadi carport ini bisa dipakai untuk 2 mobil gitu ya. Kecil-kecil masih cukup, besar pun juga cukup, tapi agak mepet gitu ya. Nah, carport ini juga ada banyak mainannya. Salah satunya selain ada keramik-keramik kayak gini, mereka juga pakai batu-batuan seperti ini teman-teman. Jadi nggak monoton gitu ya. Terus untuk area carport ini dan area rumah ini naik dari jalan tadi itu sekitar 30 sentian. Jadi tetap aman gitu ya, rumah kita lebih naik daripada jalan. Terus di area carport ini juga ada beberapa kelengkapan air ya, ada tandon air di sebelah kanan sini. Oke. Terus ada juga keran air di sebelah sana teman-teman, cuman belum dipasang ya karena rumah ini lagi finishing. Terus septic tank juga ada di depan ya, sebelah kiri ini. Terus ada juga stop kontak untuk sanyo, pompa air gitu ya. Jadi segala operasional air ada di area depan gitu ya. Dan di area carport ini kalau kita lihat secara sekilas memang tidak ada area terasnya teman-teman. Jadi cuman sekedar area transisi aja untuk masuk ke dalam gitu ya. Jadi nggak bisa terima tamu dari luar, nggak bisa pakai kursi dan meja dan lain sebagainya. Jadi tamu-tamu bisa dimasukkan ke dalam langsung. Oke, kayak apa dalamnya? Yuk langsung kita cek ke dalam. Oke, silakan masuk teman-teman. Jadi kita lagi ada di area dalam rumahnya ya. Ini area living room dan ruang keluarga. Memang konsepnya open space, jadi diloskan dari depan sini sampai ke belakang gitu ya. Dan untuk area ini sendiri ini dibagi jadi 2 part teman-teman ya, dibagi setengah. Jadi 2,5 untuk area living room ruang keluarga sampai nanti ke belakang, dan juga ada area kamar. Jadi nanti kamarnya lebarnya 2,5 semua juga. Oke, sebelum kita masuk ke kamar kita lihat dulu area living roomnya. Jadi living room ini open space ya, seperti yang dijelasin tadi. Terus tinggi banget ceilingnya teman-teman. Jadi ini 4 meter lebih, jadi 4,3 sampai 4,5-an gitu ya. Apalagi mereka di sini ngasih mainan-mainan ceiling ya, double ceiling tapi menonjol ke bawah gitu ya. Jadi kalau malam kita nyalain lampunya tetap bisa kedapetan warmnya, tetap ada estetiknya. Jadi menambah kesan mewah dari rumah ini. Selain itu mereka juga
banyak sekali ngasih pencahayaan selain jendela di samping ini. Jadi agak mundur dulu. Nah, ini jendela bisa dibuka teman-teman ya. Oke, selain jendela ini ya, kanan kiri. Nah, di atas ini juga ada kaca teman-teman ya. Tapi kaca nggak seberapa bening gitu ya. Jadi cahayanya tetap bisa kelihatan, cuman nggak masuk full. Tapi itu lumayan untuk nambah cahaya supaya bisa masuk ke dalam rumah. Nah, untuk area flooringnya mereka di sini pakai granit 60-60 ya. Sudah dipelin juga, pakai keramik juga pinggirnya, jadi lebih aman. Terus di sini mereka semuanya pakai kusen aluminium teman-teman ya. Nah, kusen aluminiumnya warna coklat, bukan warna hitam ya. Jadi kalau teman-teman lihat di kamera mungkin agak sedikit gelap, tapi di sini sebenarnya agak terang dikit. Jadi warnanya coklat. Terus untuk pintunya mereka di sini juga pakai pintu kayu teman-teman. Ya, semuanya nanti pakai pintu kayu kecuali kamar mandi mereka pakai pintu plastik gitu ya. Nah, kita cek dulu di rumah ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Cuma ada 1 lantai teman-teman, dan juga ada lahan kosong di area belakang rumah. Oke, sekarang kita cek dulu kamar yang pertama. Oke, ini adalah kamar pertama teman-teman. Jadi ada 2 kamar. Ini kamar yang pertama. Ukurannya sekitar 2,5 kali 4 meteran gitu ya. Jadi memang panjang ke belakang. Lebarnya 2,5 karena 5 dibagi 2 gitu ya. Yang 2,5 tadi untuk area living room cukup gitu ya. Kamarnya pun juga cukup. Kalau teman-teman mau ngasih kasur di sini sampai queen juga masih longgar. Tapi kalau king mungkin agak dempet gitu ya. Kecuali kalau teman-teman menghadap ke sebelah sana untuk area untuk hadapnya gitu ya. Nah, ceilingnya sendiri teman-teman ini juga sama, sekitar 4 meter lebih. Jadi biasanya kalau living room sudah tinggi, kamar-kamarnya nggak seberapa tinggi seperti living room tadi, tapi di rumah ini sudah tinggi semua gitu ya. Terus mereka juga nambahin lampu downlight, ada sarangnya gitu, ada filternya, jadi nggak langsung nyentrong. Dan instalasi di sini juga sudah lengkap teman-teman, ada AC yang ada di atas, cuman untuk salurannya belum ada ya, cuma stop kontaknya aja, jadi kita perlu renov sedikit. Nah, di sini juga disediakan jendela teman-teman, jadi bisa kedapatan udara dari luar juga. Apalagi rumah ini hadap ke selatan gitu ya, jadi nggak seberapa panas, enak gitu ya. Nah, seperti itu untuk kamar pertama. Nah, di sebelah kamar ini ada kamar mandi teman-teman. Nah, kamar mandi ini juga lumayan oke. Kenapa aku bilang lumayan oke? Soalnya ukurannya nggak terlalu sempit gitu ya. Untuk rumah yang lebar 5, ini juga oke. Kita masih bisa leluasa mandi di sini. Fasilitasnya ada shower, ada keran, dan ada kloset duduk, bukan kloset jongkok ya. Terus pinggir-pinggirnya sudah di keramik. Ini sekitar 2 meteran ya keramiknya, cuman agak bentrok gitu ya. Untuk pintunya motifnya kayu, terus di sebelah sini motif marble atau marmer. Sebelah sini motif segi 6 ya. Terus sebelah sini motif batu-batu, jadi sangat bervariasi. Kalau teman-teman mau ganti silahkan. Nah, untuk area flooringnya di sini pakai keramik sekitar 20x20, tapi nggak licin gitu ya. Jadi benar-benar kasar, dan lantainya ini landai sampai ke pojok sebelah kiri teman-teman. Nah, di sini mereka juga pakai kusen yang aluminium tadi gitu ya. Nah, di sebelah kamar mandi ini ada kamar lagi. Kita cek kamarnya. Oke, ini adalah kamarnya teman-teman. Lebarnya sama, sekitar 2,5 meter. Tapi untuk panjang ke belakangnya nggak sepanjang ini depan. Ini sekitar 3,5 meteran panjang ke belakangnya. Jadi cukup oke. Mau kasur single, sangat masih leluasa. Mau pakai queen juga masih oke gitu ya. Terus ceilingnya pun juga tinggi, nggak dikurang-kurangi. Di sini juga ada jendela yang bisa dibuka ya ke belakang tapi ya. Nah, agak sedikit bocoran nih area belakangnya. Oke, nah bisa dibuka, angin bisa masuk, AC pun stop kontak juga sudah ada semua. Yuk kita cek ke belakang. Oke, kita menuju ke area belakang teman-teman. Nah, rumah ini konsepnya memang rumah tumbuh, jadi kita dikasih kesempatan untuk explore bagian belakang rumahnya ya. Jadi nggak full bangunan dari depan sampai belakang, tapi kita bisa mengeksplor di bagian belakang ini teman-teman. Jadi tanahnya ini benar-benar gede, mau dipakai untuk taman bisa, mau dipakai untuk ruangan lagi, untuk kamar, untuk gudang bisa, mau di tingkat pun juga bisa, tingkat belakang gitu ya. Jadi rumah kita 1,5 lantai, kalau butuh ruangan banyak itu juga bisa teman-teman. Jadi memang kita bisa dikasih kesempatan untuk explore di bagian belakang. Oke, nah di depan jerit ini ada dapurnya. Ya, jadi dapurnya sudah cor-coran seperti ini. Terus sudah ada backsplash-nya juga ya. Ini motifnya keren kayak bata-bata putih gitu. Nah, udah ada keran dan sinknya juga. Jadi kita tinggal masang-masang aja nih
kabinet atas bagian bawahnya. Ya, sudah oke rumahnya. Cuman kalau kita mau nempatin dengan ala kadarnya seperti ini, kita perlu nambahin kanopi sedikit teman-teman supaya panasnya nggak masuk ya, dan hujannya nggak masuk. Jadi bisa lebih aman untuk kita. Yuk kita sekarang ke depan. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di area Medawan Ayu. Ukuran rumah ini 5x20 ya, jadi 100 meter persegi. Luas bangunannya 55 meter persegi, ada 1 lantai. Dilengkapi oleh 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Konsepnya rumah tumbuh, jadi kalau teman-teman mau bangun-bangun sendiri di area belakang rumah, sangat bisa untuk dieksplor gitu ya. Nah, rumah ini ada ke selatan teman-teman. Sudah PDAM airnya dan listriknya 1300 gitu ya. Suratnya SHM dan ada IMB-nya, jadi sangat bisa untuk di KPR-kan. Dan harganya cuma 700 jutaan aja teman-teman. Oke, 700 jutaan aja teman-teman dapat luas tanah yang sebesar ini di area Surabaya. Suratnya SHM Surabaya ya. Kalau teman-teman butuh info lebih lengkap tentang rumah ini, langsung aja kontak jadi nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe dan share ya channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah yang bagus, ciamik, yang murah yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya ada di Tambak Medawan Ayu ini. Oke, thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.